Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Sehat ya hari ini ya. Mudah-mudahan sehat semua. Kita bisa beraktivitas lagi, bisa belajar lagi, bisa menimba ilmu lagi. Boleh pimpin doa dulu? Pandang? Selaku ketua kelas. Monggo Pandang. Duduk siap. Duduk rapi. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Anak Dandang. Kita memimpin doa. Semua semoga sehat semua. Ini coba Bapak mereview. Coba kita tampil semua. Sudah Pak, sudah. Tampil Pak. Oke. Jadi di sini Bapak coba menampilkan ini. Pelajaran kita adalah pelajaran komputer grafis. Masih dengan gambar bitmap. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik menggunakan beberapa fitur dasar perangkat lunak pengolahan gambar berbasis bitmap dalam pengolahan gambar sederhana. Peserta didik menganalisis perbedaan gambar yang dihasilkan dari perbedaan proses penggunaan fitur dalam perangkat lunak pengolahan gambar berbasis bitmap. Ini tujuan hari ini kita pembelajaran kita. Jadi anak-anak memperhatikannya adalah kita menggunakan fitur-fitur perangkat lunak berbasis bitmap dan kita akan menganalisis gambar hasil dari perbedaan proses penggunaan fitur masing-masing. Ini aktivitas belajar anak kalian dari pendahuluan kondisi memecahkan kasus. Nanti kita ada pembacaan kasus. Nanti saya kasih kasus. Terus setelah kasus saya diselesaikan, kemudian dipresentasikan. Kemudian kita akan mengambil kesimpulan bareng-bareng dan merefleksi kegiatan kita hari ini. Bapak akan sedikit memberikan motivasi buat kalian. Ini kita saksikan videonya. Jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5.000-an. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10.000-an. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan.
Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Oke, itu video motivasi buat kalian semua. Nah, apa yang bisa diambil dari video motivasi itu, Pak Ananda Soden, bisa disimpulkan? Iya Pak, jadi dari video tadi bisa disimpulkan bahwa kemasannya sama tapi isinya kita berbeda Pak. Artinya kualitas diri kita tidak diukur dari kemasan yang ada begitu Pak. Oke, ada lagi tambah lagi, Ananda Soden? Pas Pak. Oke. Bagaimana tanggapan Ananda Dixon? Ya Pak, kalau saya juga hampir sama seperti Pak Soden Pak. Cara penyajian dari karakter kita itu saja yang berbeda Pak. Walaupun di luarnya sama, tapi di dalamnya berbeda. Isi yang di dalam juga mungkin isinya sejenis, tapi ukurannya berbeda Pak. Kalau saya seperti itu Pak. Oke, thank you Ananda Soden. Ada lagi mau menambahkan? Kalau menurut saya Pak, sebagus apapun luarnya, kalau dalamnya jelek, otomatis tidak akan berharga gitu. Oke. Makasih Ananda Dendang. Oke. Dari video hasil tadi adalah kita tidak bisa melihat orang itu dari luarnya saja. Dari sudut pandangnya saja, dari sudut bentuknya saja. Gitu. Yang kita lihat adalah skill mereka, dalam mereka, karakter dia, pola pikir mereka gitu kan. Karena gini, pengalaman Bapak adalah yang lebih tua belum tentu dia punya wawasan lebih tinggi. Gitu. Botol yang lebih mahal belum tentu isinya akan bagus. Kita ibarat botol ya, botol yang lebih mahal harganya belum tentu lebih bagus. Botol yang keluar duluan pun, diciptakan keluar duluan pun, kalau isinya dan karakter pola pikirnya itu tidak punya wawasan, tidak punya kemandirian, tidak punya kreatif, ya tidak ada siapa apa. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari sebuah botol, kita lihat dari isinya. Kalau cuma melihat tampak keluarnya saja tapi isinya kita tidak melihat, kita hanya melihat orang itu dari luarnya tapi kita tidak melihat orang itu lebih dalam lagi, mengenal karakternya lagi, ya kita tidak akan tahu. Itu. Contoh, saya contohkan. Kita melihat Bapak Dixon, Ananda Dixon. Kalau kita melihat secara fisik, ya tidak akan gitu kan. Tapi kalau kita menggali potensi beliau, wow, luar biasa gitu kan. Setiap manusia, setiap orang yang ada di bumi ini punya potensi. Tidak ada yang tidak punya potensi. Gitu. Makanya potensi itu harus dibangun. Dari mana? Dari diri kalian sendiri. Gitu. Mau nggak kalian merubah diri kalian, potensi kalian mau merubah atau tidak? Itu dari diri kalian sendiri. Kami, guru, hanya cuman menjembatani. Bukan membimbing terus sampai kalian besar, sampai enggak. Orang tua juga tidak akan membimbing kalian sampai besar. Makanya orang tua hanya cuma mengarahkan, semua itu adalah diri kalian sendiri, karakter kalian bagaimana. Kita hanya
orang tua itu hanya cuman menjembatani, membuat semangat, gitu, memfasilitasi. Ya, nah, menuangkan isi botol itu bagaimana enaknya itu semua dari pola pikir kalian. Kalian mau seperti apa? Itu isian botol. Oke, jadi kalau kalian sudah menganggap udah nggak bisa, lemah, gitu. Padahal ada satu lagi video sebenarnya. Saya mau tampilkan karena kalau saya tampilkan video mulu, waktu kita terbuang buat video. Kapan kita buat ngasih materinya? Oke. Dari video tersebut, itu yang kita simpulkan. Ya, kemudian review materi. Apa yang kita pernah pelajari sebelumnya? Ya, berbagai macam aplikasi pengolahan gambar bitmap, kelemahan dan kekurangan dari aplikasi gambar bitmap. Boleh Bu Yunita mereview materi yang kemarin, gambar bitmap, kekurangan dan kelebihannya. Kalau bitmap, kekurangannya dia kalau diperbesar bisa pecah, Pak, karena resolusinya terbatas. Oke. Kalau vektor, bitmap doang ya, Pak? Bitmap aja kan, hari ini kita belajar bitmap, kemarin kan. Kalau vektor kelebihannya dia bisa warnain pakai brush, Pak. Oke. Jadi kalau yang sering gambar pakai brush, lebih enak ngewarnainnya di bitmap daripada di vektor. Oke, thank you Ananda Yunita. Ada tambahan lagi? Review sebelumnya? Oke, tidak ada. Mungkin Pak Ananda Mayun mau menambahkan reviewnya? Apa cukup? Kita lanjutkan? Cukup, Pak. Oke. Enak semua. Di tampilan di slide ini ada sebuah gambar. Perhatikan, lihat, lebih dilihatkan lagi. Menurut kalian, bagaimana gambar seperti ini bisa dibuat? Ananda, ada bisa jawab? Pakai Photoshop. Oh, diedit pakai Photoshop Ananda Baris. Selain Photoshop, apalagi Ananda Baris bisa? Itu yang aplikasi HP mungkin ya, Pak. Oh, pakai handphone bisa ya? Kalau handphone kayaknya nggak bisa sehalus itu deh, Pak. Oke. Pakai GIMP kali, Pak. GIMP. Kirain Gratisan. Gratisan ya. Iya. Kalau Photoshop kan kudu nge-crack dulu, Pak. Betul. Jadi gak ada duitnya, Pak. Kalau pakai polis bisa tuh, Pak. Ya, Pakai polis bisa, edit polis. edit polis bisa Pak. Jadi bisa Ananda Toto. Jadi kita bisa menggunakan apa aja gitu. Jadi kalian mau menggunakan apa aja, aplikasi apapun, yang penting bergambar bitmaps gitu. Jadi dari gambar ini nih, kalian sudah melihatnya. Kalian mau bikin pakai apa sudah tertuang semua. Berikutnya menggunakan aplikasi dan fitur apa saja tadi sudah dijelaskan ya, aplikasinya menurut kalian masing-masing ya. Dan fiturnya apa saja boleh sesuai yang kalian sebutkan tadi. Apa aja fiturnya? Brush, Pak, brush, pen, Brush, pen, lasso, rectangle, pen bucket.
Bisa nggak kalau kalian suruh buat seperti ini? Nggak bisa Pak, itu kayak jago banget tuh ngeditnya Pak. Wah, jago banget ya ngeditnya. Uh-uh. Wow. Gitu. Kalau kita ngeliat, wah keren ya gitu. Wah kita nggak akan bisa gitu. Ya, kita tidak akan bisa. Ya. Nah, kalau kalian seperti itu, kalian tidak, wah saya kita bisa Pak, itu jago. Nah itu, berarti kalian gak usah sekolah. Karena sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Itu. Gambar yang saya tampilkan adalah gambar editan. Jadi dari dua objek menjadi satu objek. Bagaimana caranya gambarnya? Sekarang kalian semua buka aplikasi. Kita pakai aplikasi aja ya, pakai aplikasi Photoshop. Ya. Sekarang buka aplikasi Photoshopnya. Sudah dibuka? Masih loading Pak. Oke. Lemot Pak laptopnya. Ya itu. Kalau pakai aplikasi itu semakin berkembangnya zaman, semakin versinya semakin naik. Tapi hardware kita, laptop kita tidak naik-naik, gitu. Jadi kita harus menyesuaikan versi ke masing-masing, gitu, sesuai ke laptop atau komputer kita mencakupnya. Oke, sudah semua? Sudah kebuka? Sudah Pak. Oke. Kalau sudah kebuka, itu sudah di Google Drive yang sebelumnya, yang tugas-tugas kita kumpulkan, ya. Nah di situ ada tuh di Google Drive-nya, silakan kalian download gambarnya, ya. Sudah di-download? Lagi proses Pak. Oke, Nanda Toto. Jadi foto yang ada di Google Drive itu nanti kita akan edit seperti ini, ya. Kita akan buat seperti ini, itu. Bagaimana caranya? Nah, nanti kalian download dulu, buka aplikasinya, baru kita step by step kita akan coba laksanakan. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, kita akan step by step ya. Yuk, masukkan gambarnya, import gambarnya. Sedikit saya membantu step by step langkah kalian. Sudah kelihatan? Belum Pak. Belum Pak. Oh, belum. Sama berarti ya. Laptop saya juga sudah tidak memungkinkan untuk berkembang. Nanti kita kembangkan lagi laptopnya. Makin kemari teknologi makin canggih, makanya proses aplikasi semua kebutuhan yang kita butuhkan di industri itu makin berkembang. Kita harus jangan kalah mengikutinya. Gitu. Oke, baik anak-anak, ini yang pertama kayak seperti tadi, buka aplikasi Photoshop, kemudian create new, kemudian pilih custom, kemudian kita pilih file, ya, di tombol paling atas, ya, itu ada menu bar, yaitu file. Kita pilih file, terus kemudian open. Sudah anak-anak? Sudah Pak. Oke. Sampai yang belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, kita lanjut ya. Sudah milih file, kemudian dia akan tampil di Windows Explorer. Nah, silakan kalian cari file foto kalian yang tadi habis
download yang dari Google Drive kita ya, Google Drive tugas kelas kita, kemudian di open. Jangan satu-satu ya, langsung aja dua foto biar mempercepat. Kalau kalian satu-satu balik lagi bagus sih, cuma agak lambat pekerjaannya. Gitu. Bagusnya kalian mengulang-ulang lagi. Oh begini cara buka, oh begini cara buka. Gitu. Oke, sudah. Kalau sudah, kita klik layar, kemudian liquid selection-nya. Kalau sudah, kita pilih quick selection tool-nya. Kita pilih, tadi sudah memilih objeknya, kemudian kita pilih quick selection tool-nya. Ya, kita seleksi. Nah, kita buang yang atas dulu. Gitu, kita buang yang atasnya. Oke, kita buang yang atasnya, kemudian baru diselect max. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jelas, Pak. Jelas, oke. Pandang anak endang jelas? Gambarnya sih jelas, Pak. Gambarnya sih jelas, cuman ini yang nggak jelas apa nih, Ananda? ini maksudnya ini udah dipotong, mau diapain, Pak? Oh iya, nanti dulu Ananda. Kita jangan buru-buru. Kalau kita lanjut terus ya kan, kasihan temennya yang belum. Ya. Gitu. Jadi kita step dulu, nggak usah buru-buru, oke? Jadi step sambil mengulang. Oh iya ingat gitu. Baik, Pak. Teman-teman yang lain ketinggalan, kasihan. Baik, Pak. Oke, Ananda, saya lanjutkan ya. Oke. Oke, berikutnya objeknya di properties sebelah kanan layar kalian. Nah, itu di propertiesnya silakan dipilih atau di radiusnya dikosongkan semua. Oke, berikutnya adalah layar max-nya, output settingnya di bawah, ya itu juga dikecilkan jadi 0. Nah, kita masih main di layar gambar pertama ya, yang gambar anak kecil. Jadi yang kita mau satukan itu adalah gambar yang kecil ini ke gambar utama, yaitu pegunungan. Jadi background-nya seperti itu. Oke, Max, terus new layer. Nah, kita pilih new untuk di bawahnya tombol ini. Terus ya bener kata Ananda Yunita. Jadi kita boost tuh. Jadi kita tambahkan aplikasi boost tuh. Oke, kemudian kita pilih toolnya. Kita menjadikan 0%. Nah, kita jadikan di atas ini 0%. Oke, berikutnya terakhir kita rubah, atur objek. Kalau sudah semua kita atur objeknya dan selesai. Oke, ya kan sudah kalian buat ya, kalian sudah buatnya step by stepnya, langkahnya. Nah itu hasilnya. Nah sekarang saya mau ngasih tantangan nih sekalian. Itu tantangannya, silakan kalian pertama boleh menggunakan handphone perwakilan untuk men-scan-nya, atau satu orang saja, nanti tinggal di-share ya. Nah, Bapak bagikan kelompok grup.
kita bagi kelompok dulu nih. Lihatnya di mana? Lihatnya silakan kalian scan salah satu orang. Nanti tinggal kalian share di grup kalian. Siapa-siapa aja namanya. Gitu. Oke, ketua kelas Pandang, Nandang sudah di-scan, sudah dibagikan kelompoknya? Nandang masih adakah? Ada tuh Pak, ada si Endang. Oh, saya pikir ini yang lagi bermasalah jaringannya. Halo Nandang. Sudah Pak. Oke, silakan bagikan Nandang ke ketua kelompok-kelompoknya. Sudah. Nandang, ya dibagi kelompoknya, diatur. Siapa aja? Kelompok satu siapa aja? Kelompok 1, bentar, Bu Yunita, Pak Toto, Pak Paradis. Oke, kelompok 2 siapa? Kelompok 2, Pak Mayun, Pak Niko, sama Pak Dekson. Oke. Kelompok terakhir kelompok terakhir berarti 44 ya Pak ya? 44. Ya. 44 berarti 2 kelompok. 2 kelompok saja Nandang. Kebanyakan Kan di situ kan ada ininya nama kelompoknya. Nandang tinggal lihat, tinggal membagikan. Kan sudah saya bagikan. Oh, sudah. Iya, sudah saya bagikan. Sudah ya. Nandang scan pakai handphone, situ sudah ada kelompok-kelompoknya. Kemudian Nandang tinggal membagikan. Ya, Coba, ayo. sudah di share di grup WA ya. Oke, sudah di-share. Oke, kita sudah kelompoknya masing-masing. Sekarang tantangannya ada di mana, Pak? Bagaimana tantangannya nih? Tantangannya. Oke, tantangannya silakan kalian scan. Mau ketua kelompoknya scan? Oke, ketua kelompoknya aja yang scan, nanti tinggal dibagikan ke masing-masing kelompoknya. Silakan kelompok 1, Nandang. Ya, nih lagi di scan. Siap. Ananda Yunita boleh bantu scan? Itu Pak, handphone saya nggak bisa buat Oh, nggak scan bisa. QR. Oke, mungkin kelompok berikutnya Ananda Niko boleh di scan? Biar kelompoknya jangan semuanya yang scan, ya perwakilan saja, nanti silakan dilihat. Sudah ya? Sudah kalian scan semua. Oke, perhatikan di LKPD tersebut. Nah, di LKPD tersebut ya, kalian diskusikan dengan tim kalian. Ya, terus dibuat. Nah, bagaimana cara buatnya? Cara buatnya, ya. Jadi kalian baca LKPD-nya, ya, tidak bermasalah ya. Jadi kalian tinggal gitu. Nah, baca. Setelah itu buat tantangannya ada di situ. Ya. Nggak jauh kok dari yang tadi saya ini, tapi sesuai dengan kreatif kalian. Tidak boleh sama apa yang tadi saya kasih tahu, tapi bagaimana kalian membuatnya itu dengan kreatif kalian dan diskusikan dengan teman kalian. Gitu. Oke, saya kasih waktu buat kalian mendiskusikannya ya. Siapa? Aman ya kelompok 1 ya, nggak ada masalah nih kelompok 1 nih kayaknya nih. Nah, jadi buatnya sekreatif kalian. Tadi kan saya kasihnya 0 tuh. Nah, kalau kalian mau di ini lagi silakan. Ya, mau berapa ini, nah itu dibuat bagaimana ininya. Gitu. Oke, kelompok 2
Aman ya? Tidak ada kendala ya. Nah itu silakan dituangkan ke dalam kertas bagaimana. Oke semuanya itu nanti hasil akhirnya dipresentasikan dan ketua kelompok yang mempresentasikan. Kenapa harus dipresentasikan? Itu adalah tanggung jawab kalian. Nah, jadi kalian membuat ya berarti kan harus bertanggung jawab. Kenapa harus dipresentasikan dan kenapa harus orang-orang yang harus lihat? Nah, kalau kalian kita sebagai orang desain ya sambil kalian cari ya sambil kalian nyari ya sedikit saya cerita. Jadi buat kalian juga ya kita seorang desain itu tidak harus dengan selera kita gitu. Nanti di kedepannya di perusahaan tuh bukan selera kita tapi itu imajinasi kita tapi kemauan atau project itu awal dari orang lain. Yang menilai siapa? Yang menilai adalah orang lain. Menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain itu bagus. Ya, jadi kita harus menerima. Nah, kalau misalnya itu harus logo. Jadi kalau dikritik atau apa ya kita harus menerimanya nggak sabar. Oke sudah ya, sudah semua? Halo? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah kita ini diskusinya. Oke, sekarang kita presentasikan. Bentar. Oke, kita presentasikan. Oke, kelompok 1. Nandang, siapa yang mau presentasi? Apa Nandang sendiri sebagai ketua kelompok mau presentasikan? Ya, Nanda Paradis, monggo silakan. Belum Pak, belum selesai. Oh, belum selesai. Kenapa? Ada kendala apa nih? Ada kendala ini, kayaknya laptopnya atau komputernya ini nggak kuat nih kayaknya buka aplikasi. Photoshopnya harus diturunin dulu kayaknya. Oh gitu. Mungkin kan temen yang lainnya bisa bantu? Siapa? Nanti bantu install. Oke. Kelompok boleh lanjut ke kelompok 2. Ananda Niko. Hasil fotonya udah dikirim saya dengan Pak Mayun Pak di grup Oke, siap. Berfoto dengan Kim Jong Un Pak, artis Korea. Asik. Jadi wow, gua foto ya Pak ya, kita diedit ya jadinya ya. Wow, Ananda Pak. Niko emang hebat. Nah, Impian Pak, impian jadi Kim Jong Un Pak. Ah itu. Ya. Jadi Kalau saya fotonya Jennie Blackpink, Pak. Wah, Jennie Blackpink. Jadi tukang bakso tapi. Dari Kang Baso. Udah selesai Nan? Ini lagi proses instalasi Pak, lagi dibantu. Oh, lagi dibantu sama Ananda Toto. Makasih emang Ananda Toto emang. Saya belum kelihatan Ananda Soden ini. Bagaimana hasilnya Ananda Soden? Ananda Soden? Dari tadi tidur aja tuh Pak. Belum Pak, masih dikerjakan Pak. Ya, sepertinya lelah nih. Ya, jadi teman-teman nih, ya, Soden ini lelah sekali kayaknya deh ya. Untuk sekolah itu lagi hari pelajaran saya ini lagi lelah. Biasanya dia semangat ini dia. Lagi mendesain artefak Pak. Oh, lagi mendesain artefak. Emang lagi keren ya artefak itu.
lagi viral di mana-mana itu artefak itu. Sampai ke TikTok tuh pernah saya lihat. Itu sampai ada yang ngedesain. Nah, itu nanti kita belajar sampai ke sana ya. Sampai pembuatan itu dan akan mempresentasikannya juga. Tapi step by step kita jangan buru-buru. Ya, kita harus tahu dasarnya dulu, baru kita akan mengembangkan tindak lanjutnya lagi. Oke, thank you semua atas presentasinya, bagus. Foto-fotonya, kreatif kalian, ya. Penuh dengan kreatif, imajinasi kalian sungguh-sungguh luar biasa. Nah. Pak, izin bertanya boleh Pak? Boleh. Sebelum kita masuk ke kesimpulan dari hasil Pak, kita. izin ke belakang ya. Ya, Nandang. Boleh. Izin Pak, bertanya. Boleh. Silakan. Itu dari tadi saya tunggu-tunggu itu tanyaan itu. Ini kalau melihat tadi kasusnya temen, itu katanya error. Iya. Ya, error. Nah, ketika error tersebut, memang apakah bisa digunakan aplikasi dengan yang lain atau memang harus dengan Photoshop? Boleh digunakan aplikasi lain atau tetap pakai Photoshop. Oke. Di Bitmap ini karena pernah kalian bahas sebelumnya, jadi kita menggunakan aplikasinya Photoshop. Jadi untuk Bitmap ini kita pakai Photoshop. Kenapa ya? Kan kita sudah pernah bahas sebelumnya. Aplikasi Bitmap ini, Photoshop ini dipakai untuk industri karena kita SMK. Jadi sesuai dengan kebutuhan industri. Saya mengajarkan sesuai dengan kebutuhan. Boleh pakai yang lain? Boleh sebenarnya gitu kan. Nanti tinggal finishing akhirnya pakai Photoshop, itu kan kelihatan biar kayak Photoshop, kayak gambar itu silakan. Itu adalah kreatif dan imajinasi kalian. Gitu. Kalau ini Pak, di antaranya keunggulan utama Photoshop itu apa sih Pak? Keunggulan Photoshop kan minggu lalu kita sudah bahas. Lupa Pak. Wah, lupa. Gitu. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan Ananda Toto? Oke, Ananda Mayun, boleh silakan. Mungkin ini Pak, kelebihan Photoshop itu memang dibuat untuk aplikasi Bitmap. Jadi fitur-fiturnya banyak sekali untuk membantu editing atau digital imaging. Sekian Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Keluarga Adobe Pak. Keluarga Adobe. Apa aja nih anak-anak ini kalau udah Adobe? Kalau pakai Adobe Premiere banyak nih. Nyambung, terintegrasi ke Photoshop, terintegrasi Adobe Audition Pak nantinya. Oke. Karena nanti larinya kan ke videografi Pak nanti dari desain grafis ini Pak. Oke. Thank you Ananda Niko. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin nanya Pak, Pak Endang itu ke belakang atau ke kantin? Wah, ini kayaknya ke kantin nih. Biasa emang Ananda ini. Kalau ke kamar mandi ini lama dia. Ya. Oke, jadi kita Ananda Toto. Saya menyimpulkannya dua-duanya benar gitu. Dua-duanya benar. Apa yang disampaikan sama temennya dua-duanya benar gitu. Jadi yang kita gunakan adalah aplikasi ini adalah menggunakan Photoshop kalau di laptop atau di PC. Tapi kalau kalian mau, Pak, laptop saya, PC saya kurang mendukung Pak gitu kan. Tapi saya punya handphone gitu. Ya silakan pakai handphone, bisa. Banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan Bitmap itu di handphone. Kenapa saya bilang untuk bisa di handphone? Bisa karena handphone sekarang itu sudah canggih, nak. Nah, jadi handphone sekarang itu sudah canggih, sudah peningkatannya sudah tinggi. Nggak mungkin sekarang handphonenya pada jelek, gitu kan. Tapi kalau laptop ya kemungkinan karena laptop masih agak sedikit
tinggi harganya. Kalau handphone kebutuhan. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oh, Toto jelas, Nanda Toto jelas ya? Oh, siapa? Sudah jelas. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Sebelum saya masuk kita ke kesimpulan kita hari ini. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Ya, boleh Ananda Paradis sudah hadir? Sudah kembali lagi? Hadir Pak. Oke, Ananda Paradis. Di layar saya Ananda Paradis hanya gambar saja, tidak kelihatan nih kameranya. Monggo Ananda Paradis, apa hasil kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulannya, kita sebagai desain grafis harus bisa menuruti kemauan dari customer, itu Pak yang Oke. saya. Betul. Yang lain barangkali ada tambahan untuk kesimpulannya. Oke, thank you Ananda Paradis. Ananda Yunita mau menambahkan kesimpulannya? Kesimpulannya, Bitmap seru sih Pak kalau bikin buat gambar untuk menjadikan satu gambar gitu Pak. Jadi kayak dua gambar yang tidak berhubungan bisa kita edit jadi sehingga natural gitu. Oke. Makasih Ananda Yunita. Ananda Soden mau menambahkan lagi? Apakah ada Ananda Soden? Apa? Kayaknya sama Pak Endang. Wah. Dia sedang tidak aktif ya karena jaringan ya. Oke, kita memakluminya. Itu. Boleh Ananda Toto menyimpulkan hari pertemuan kita hari ini? Ya, terima kasih Pak. Menurut kesimpulan di sini itu gambarannya sudah bagus Pak, sudah dipahami. Jadi ketika kita akan mengedit sebuah foto menjadi yang lebih baik dan dengan menggunakan Photoshop dan berbagai fiturnya itu sangat membantu Pak. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama Ananda Toto. Oke. Saya menggarisbawahi dari kalian semua. Kesimpulan kita hari ini adalah pola pikir, kreativitas kalian yang Pak Guru. pola pikir kalian ya boleh. Pak gurunya nge-freeze. Wah, saya yang nge-freeze ya ternyata. Sudah kembali normal? Udah Pak, udah. Oke. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah saya merangkum semua dari kalian semua, benar kesimpulannya. Tapi saya garis bawahi bahwa kita orang desain ya itu harus mempunyai hati luas, sabar, dan pola pikir yang tinggi. Itu emosional dihilangkan. Karena kenapa saya pikir kreativitas, karena otak kalian ya yang tadi saya sampaikan di video di awal, tergantung dari botol itu, tergantung dari isinya, bagaimana otak kita menyikapinya. Kalau pola pikir kreativitas tidak dikembangkan, tidak berpikir luas, ya kalian tidak akan dihargai nantinya setelah kalian lulus. Ya kalian tidak punya penghargaan diri kalian kepada orang lain. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, minggu depan pertemuan berikutnya kita akan ya.
biar enak nih kelihatan semua. Oh, tadi kan ketutup dengan presentasi saya. Oke, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan lanjutan materinya. Berikutnya yaitu membuat sebuah project ya. Jadi membuat sebuah project dengan kreatif kalian masing-masing. Ya, kalau kali ini kita bertemuan kemarin kita kelompok, besok pertemuan berikutnya kalian sudah mulai individu, sudah mulai keluar kreatif kalian masing-masing. Oke. Dari saya itu saja. Sebelum mengakhiri kita berdoa ya. Boleh doa dipimpin sama ketua kelas nih. Kalau biasanya saya mencari yang aktif, sekarang saya nyari yang nggak aktif nih. Ketua kelasnya lagi hilang-hilangan mulu nih. Jadi boleh ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, pulang betul. Akhir kegiatan kita, pulang. Ayo, boleh. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Anandang. Sampai jumpa lagi ya pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.